Ini memang jerih payah nenek moyang Luban. Bahkan tentara abadi dapat disusun kembali dan diperbaiki. Qin Yichen tidak ragu bahwa dengan keterampilan kilangnya sendiri, tidak mungkin memperbaiki senapan perang api. Namun, palu raksasa itu seperti telapak tangan besar, yang berisi pemurni, seperti telapak tangan besar, seperti senior yang baik hati, yang dapat membantunya sebagai junior. Pada saat ini, bahkan lampu pompa Honglian, yang melihat ke arah palu raksasa, penuh dengan kekaguman, satu orang dan satu semangat. Untuk palu raksasa, pendapat dan keraguan yang terbentuk sebelumnya dari 10.000 benua daratan yang lemah semuanya berubah menjadi ketiadaan saat ini. Qin Yichen juga diam-diam memikirkan sepatah kata pun, yaitu, sang pahlawan tidak menanyakan sumbernya. Bahkan untuk mengatakan sepatah kata pun, dia, yang juga berasal dari 10.000 benua etnis, sekarang dapat memadamkan sekte sendirian. Akankah nenek moyang Luban lebih rendah dari pemurni? Asal dan lingkungan mungkin dapat membatasi ranah, membatasi garis bawah, tetapi mereka tidak dapat membatasi upaya dan pencapaian. Sederhananya, jika leluhur Luban lahir di keluarga aristokrat yang kuat dari mesin pemurnian di Star Domain, apakah mereka masih akan terjebak di benua 10.000 keluarga? Kali ini, berkat palu raksasa, Qin Yichen bergumam, dan teratai merah di sampingnya juga menyatu pada lampu pompa, melemparkan dirinya ke dalam senjata perang api, dan melihatnya, tubuh yang menyenangkan itu bergetar, dan mau tidak mau berteriak, "Nak, kamu bisa. Anda lihatlah senapan perang di tangan Anda." Sekarang, ini bukan puncak kelas 5, tapi prajurit peri kelas 6. Qin Yichen terkejut, dan kemudian tiba-tiba mengambil senjata perang. Seperti yang dia katakan, fluktuasi yang berasal dari senjata perang saat ini telah melampaui tangan Jiang Yutian. Qin Yichen belum pernah melihat prajurit peri tingkat 6, tetapi bukankah itu tingkat 5 di puncak ke-6? Prajurit peri kelas 6, kali ini, itu benar-benar menghasilkan banyak uang. Kelas 6 apa konsep prajurit abadi? Qin Yichen yakin bahwa tidak setiap penatua dapat mengalahkan sekte abadi pada hari ini. Teratai merah di dekatnya juga sangat senang untuk Qin Yichen. Senjata perang ini dapat menaikkan levelnya. Berkat esensi darah anak Anda yang luar biasa, tentu saja, palu pengrajin adalah kontribusi terbesar. Qin Yichen merasa gatal ketika dia menundukkan kepalanya. Bangkit dan melambaikan beberapa senjata perang. Di antaranya tidak hanya memotong udara, tetapi juga gemetar aturan Dao abadi di ruangan padat, yang membuatnya sangat puas. Membelai badan senjata, Qin Yichen tahu bahwa pedang macan putih lebih baik daripada senjata perang ini karena terikat pada garis darahnya sendiri. Tetapi jika Anda mengubahnya, senjata perang mungkin tidak sebanding dengan pedang harimau putih. Tanda seru. Tanda seru. Ini juga alasan suasana hati Qin Yichen melonjak. Prajurit peri kelas 6, bahkan beberapa master peri dari Dao of Refining, mungkin tidak dapat melemparkan mereka. Tentu saja, karena ini, lautan kesadaran Qin Yichen hampir habis saat ini. Bahkan dengan bantuan palu master, martabat spiritual lebih baik daripada kekuatan keabadian ilahi yang dipadatkan oleh roh primordial. Namun, harga tersebut sama sekali tidak layak disebut dibandingkan dengan hasil panen ini. Setelah Qin Yichen mengambil ramuan berikutnya, Honglian senang di sampingnya. Senjata perang ini sekarang dikuasai olehmu. Kamu juga apakah sudah waktunya untuk menyebutkannya? Lagi pula, Honglian sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajah cantik itu marah. Jika kamu berani menyebutnya Fire Burning Stick atau nama berantakan lainnya, band senior akan mengalahkanmu. Tiba-tiba, ketika sampai pada kebangkitan, kesewenang-wenangan Qin Yichen atas namanya sendiri, Honglian selalu khawatir. Qin Yichen mendengar ini tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa, tetapi kemudian melihat cahaya merah kemasan senjata perang Yao Liuhua. Dan ekspresinya menggembung. Dalam senjata perang ini, ada esensi darah saya yang kental. Jadi panggil itu darah naga. Honglian mengesampingkan. Senjata perang darah naga. Nama ini tidak buruk. Tidak. Untuk senjata perang darah naga, Qin Yichen mau tidak mau merasakan beban karena dia memiliki pisau ekstra. Lagi pula, prajurit peri kelas 6 melambai tanpa aturan di tangan mereka. Dan kekuatannya cukup untuk menakuti banyak pembangkit tenaga listrik juga. Selain itu, di alam surga abadi, pencapaian martial Dao sudah ditemukan misteri, dan semua jenis pedang dapat digambarkan sebagai dibawa ke titik kesempurnaan. Oleh karena itu, Qin Yichen yakin bahwa dengan pedang macan putih dan senjata perang darah naga di tangannya, kekuatan tempurnya telah meroket. Setelah beberapa saat, Qin Yichen mengumpulkan semuanya dan melihat ke atas dan bertanya, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Di wajah cantik Honglian saat ini, dia menjadi lelah dan meregangkan pinggangnya yang malas. Sosok indah itu bahkan tidak mempertimbangkan untuk berkumpul di depan Qin Yichen. Kamu pertama-tama sesuaikan suku bungamu, dan senior ini juga harus pulih dengan baik. Hanya untuk menekan fluktuasi senjata perang darah naga, kerugiannya terlalu besar. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Memang, untungnya juga senjata perang darah naga hanya disusun ulang dan bukan yang pertama kali keluar. Tapi memang begitu.
Agar tidak mengkhawatirkan Sekte Abadi Surgawi, satu orang dan satu roh juga bekerja keras. Oleh karena itu, Qin Yichen mengandalkan efek dan untuk menyesuaikan napas bersila sepanjang malam, dan di pagi hari keesokan harinya, kemuliaan di mata dipulihkan seperti sebelumnya. Selanjutnya, saatnya mengkonsolidasikan penghancuran ujung tombak. Untuk kondensasi jiwa senjata pemusnahan, untuk Qin Yichen yang mempraktikkan senjata pola naga pemusnahan, jauh lebih mudah daripada menyusun kembali senjata perang darah naga. Jalur kekuatan roh. Saat bab pertama dari World Extinction Dragon Gun muncul di benakku, secara bertahap berubah menjadi jalur mantra dan jatuh ke senjata perang darah naga. Seiring waktu, jalan Jin Yao mengutuk darah naga. Meski prosesnya berjalan lancar, Qin Yichen benar-benar terkejut dengan misteri pistol pola naga yang telah punah. Senior yang menciptakan teknik abadi ini, pencapaian seumur hidupnya pastilah keberadaannya. Setengah hari kemudian, di senjata perang darah naga, mantra telah muncul dan saling terkait satu sama lain. Dengan pemikiran Qin Yichen, mantra-mantra itu lebih baik diintegrasikan menjadi satu, berkedip di badan senjata. Qin Yichen tersenyum puas, tetapi kemudian dia melihat ke arah atas di mana ujung pistol terhubung ke badan senjata, di mana catatan pistol pola naga yang punah disimpulkan dari lintong, kutukan dari pesona True Dragon. Dan mantra ini sepertinya bisa mempengaruhi kekuatan semua mantra, dan itu juga menentukan kengerian senjata pola naga yang sudah punah. Namun, bahkan orang yang menciptakan teknik abadi ini hanya dapat menyimpulkan dari nol. Metode singkat dari kutukan ini tidak jelas dan deskriptif. Tiba-tiba, Qin Yichen tahu bahwa ini adalah ekspresi untuk keturunan yang memperoleh senjata pola naga yang telah punah. Mengenai pesona naga sejati, dia hanya bisa menggunakan kesempatannya sendiri untuk menemukan pengurangan. Namun, Qin Yichen melihat di matanya, tetapi matanya sangat indah. Saya tidak tahu apakah senior yang menciptakan teknik ini pernah berpikir bahwa suatu hari, senjata pola naga yang telah punah akan jatuh ke tangan keturunan True Dragon. Yang lain tidak berdaya. Tetapi Qin Yichen berbeda. Aku melihatnya menutup matanya sedikit, dan kemudian hatinya mengalir ke dantian, mencoba memanggil segel naga sejati yang hidup. Ruang rahasia itu sangat sunyi. Tiba-tiba, Qin Yichen sepertinya dipanggil, dan perlahan mengangkat telapak tangannya. Saat segel naga sejati memancarkan cahaya redup, di telapak tangannya, kutukan melingkar naga sejati secara bertahap terbentuk. Segel.